Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang melimpah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihan. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kita sudah menyelesaikan sampai bab 182 dan tepatnya sampai di halaman 673. Ini menandakan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lebih dari setengah buku ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikan dan membahas hadis-hadis yang mulia yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua kesalahan yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah selalu menjaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaan kita. Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Serta juga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah untuk menjalankan program-program yang positif. Dan semoga Allah menjaga selalu negara kita dari semua mara bahaya, bencana alam, dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan tipu dari mereka pada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan di bab 183, yaitu bab anjuran membaca surah-surah dan ayat-ayat tertentu. Kita berikan dulu kronologisnya ya. Kita bukan langsung masuk ke hadisnya. Teman-teman sekalian, Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sebuah buku yang bestseller ya, dari yang dikarang oleh seorang profesor atau seorang penulis yang terkenal misalnya di muka bumi ini, yang mungkin dia akan habis masanya. Ada masa di mana buku-buku itu sudah tidak lagi populer dan juga mungkin sudah dikurangi minati oleh orang-orang karena adanya perkembangan zaman, adanya perkembangan misalnya dalam masalah fikih, perkembangan hukum-hukum ya, dengan berkembangnya misalnya teknologi dan yang semisalnya. Nah di sini teman-teman sekalian, Al-Quran adalah kalamullah, dia layak ya sepanjang masa untuk dibahas. Dan jangan pernah terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran sudah tidak layak atau misalnya sudah tidak relevan dengan zaman lagi. Ini semua perkataan orang-orang yang bodoh yang tidak memahami kemuliaan Al-Quran. Al-Quran min ladun hakimin aziz, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ya, mulia, maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran relevan untuk setiap zaman, setiap waktu, ya, setiap tempat. Dan semua orang akan bisa mengambil manfaat, baik orang-orang beriman ataupun bukan orang-orang beriman. Nah kita kerucutkan bahasan kita kepada kaum muslimin. Dari 114 surah Al-Quran, semuanya tentu mulia. Semua berisikan tentang informasi-informasi yang sangat layak untuk dikonsumsi, baik tentang umat-umat sebelum kita, atau tentang hukum-hukum yang kita butuhkan di saat kita masih hidup, ya, ataupun hal-hal yang kita butuhkan untuk informasi masa akan datang. Ya. Kisah Muhammad sebelum kita, kisah Nabi-Nabi dengan umatnya, kemudian juga bagaimana kesudahan daripada kehidupan mereka yang beriman selamat, yang kafir maka binasa, dan begitulah terus akan menjadi sebuah sistem atau sunnatullah yang selamanya akan seperti itu. Begitu juga dengan hukum-hukum yang dibutuhkan pada saat kita hidup, tentang hukum sholat, hukum puasa, hukum-hukum syariat Islam kita temukan dalam Al-Quran. Kemudian juga tentang hal-hal masa depan, tentang masalah kematian, tentang alam barzah di kuburan, tentang timbangan amal di mahsyar dan hari kebangkitan, serta juga bagaimana dahsyatnya huru haranya dan segala macam. Mana digambarkan dalam surah Qiyamah, surah Al-Hajj. Ya. Kemudian juga sampai ke masalah surga dan neraka. Semua ini adalah hal yang luar biasa, hanya bisa kita temukan dalam Al-Quran, dan hanya Al-Quran yang masih otentik tentunya sampai hari kiamat nanti, karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjaganya. Inna nahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-zikra atau Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Nah, di antara 114 surah ini tentu ada surah-surah tertentu yang punya kedudukan khusus lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditekankan untuk dibaca, yang ditekankan untuk lebih sering dibaca. Terlebih lagi surah-surah ini kalau memang dia pendek dan mudah untuk dihafal, ya, itu sesuatu yang sangat baik dan menarik untuk kita bahas
keutamaannya. Dan saat ini insya Allah kita akan bahas itu di bab 183 dari anjuran membaca surah tertentu ya. Hadis pertama dalam bab ini, langsung saja kita bacakan nomor 1016 ya. Berbunyi dari Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja min al-masjid? Fa akhadha bi yadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utituh. Rasulullah SAW kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda kepadaku, maukah kamu aku ajari surah teragung, termulia yang ada dalam Al-Quran sebelum aku keluar dari masjid? Maka kemudian beliau memegang tanganku, kata Abu Sa'id. Nabi SAW memegang tangannya Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Tak kala kami hendak keluar dari masjid, maka saya pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi sempat berkata, aku akan mengajarkan kepadamu surah teragung yang ada dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau dalam kurung surah Al-Fatihah. Ia adalah As-Sab'ul Mathani, atau 7 ayat-ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian merupakan hadis pertama dalam bab kita. Kita bisa korek banyak sekali mutiara ilmu darinya. Yang pertama, kedudukan Abu Sa'id Rafi' ibn Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Karena kita sudah sampaikan bagi teman-teman mengikuti dari awal prosesi bedah buku hadis kita ini, yaitu bagaimana setiap sahabat yang menceritakan kronologis daripada hadis yang tersebutkan, ya, maka itu berarti menandakan punya keutamaan tersendiri, dan itu kita jadikan sebagai metode yang kita gunakan dalam bedah buku hadis seperti ini. Dan juga kami gunakan di dalam Sahih Targhib Tarhib yang kita bedah di hari Jumat, selepas Jumat jam yang sama kurang lebih, dan itu kurang lebih 6 jilid bukunya, dan sudah kita bahas, kita sudah sampai di jilid ketiganya. Bisa teman-teman ikuti selepas Jumat insya Allah. Dan juga kita ada Sahih Hadis Qudsi ya, yang juga sudah kita bahas ya sampai pertengahan kalau tidak salah, dan belum berlanjut semenjak pandemi, memang kita sempat berhenti sejenak. Kemudian juga kita ada Bulughul Maram, hadis-hadis yang berisikan tentang hukum-hukum fikih. Ini juga sudah kita selesaikan, tidak kurang dari 1.500, kurang lebih 34 hadis. Alhamdulillah, ini juga metode yang sama kita gunakan. Jadi intinya, setiap ada sahabat yang menjadi penyebab penyampaian kronologis hadis, maka kita akan katakan bahwasanya itu adalah keutamaan buat beliau. Karena ini kejadian beliau pribadi, lalu beliau sampaikan kepada kita. Baik, yang kedua, pentingnya seseorang alim, seorang yang punya ilmu, dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Di saat dia bertemu dengan seseorang, baik orang yang itu bersamanya juga alim, atau mungkin awam, ya, orang yang sudah paham atau orang yang belum paham. Jangan dia sia-siakan waktu, dia coba melemparkan sebuah faedah. Mungkin faedah ini, kalau dia seorang alim, mengingatkan dia kembali. Mungkin kalau dia orang awam, belum paham, maka dia jadi dapat ilmu. Dan itu bisa hitungan menit. Anda lagi sementara di lift, lagi di jalan, lagi ketemu berpapasan. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka tuh kalau ketemu, mereka tidak akan berpisah kecuali sudah mereka ucapkan, ta'al mu'minu sa'ah. Ayo kita beriman sesaat, gitu kan? Ayo kita beriman sesaat. Jadi mereka selalu saja tidak berpisah kecuali sudah menyampaikan sebuah pesan. Apa saja pesannya? Pesan tentang masalah keimanan, tentang masalah akhlak, masalah adab, ya, tentang masalah informasi hari kiamat. Bahkan kadang-kadang mereka walaupun hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Semua orang umumnya tahu masalah itu, apalagi di kalangan para sahabat. Surah yang sangat pendek ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu kalian yang kalian hidup di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia nanti akan rugi, ya, karena dia menyia-nyiakan waktunya di situ ya, di dunia, sehingga di akhirat dia menyesal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal saleh. Ya, dari amal saleh ke amal saleh yang lain, dari penambahan iman kepada penambahan iman yang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini, saling mewasiatkanlah agar bersabar di atas kebenaran tersebut sampai ajal datang. Walaupun hanya baca surah Al-Asr saja, tapi ada penambahan iman.
Bapak Ibu sekalian, rahimanallah, saudaraku seiman, suami istri ketemu, usahakan ada pesan yang bisa kita sampaikan. Pesan imaniyah. Mungkin kalaupun tidak pesan yang mubah. Misalnya suami istri mungkin pesan-pesan cinta di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, menunjukkan kepedulian karena itu Allah perintahkan untuk melayani dengan baik dan berbuat baik, menunjukkan akhlak baik dengan pasangan kita, atau masukkan kegembiraan dalam hatinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya termasuk amal yang dicintai, paling dicintai Allah adalah idkhalus surur fi qalbi muslim, masukkan rasa gembira dalam hati seorang muslim. Kemudian juga orang tua sama anak, anak sama orang tuanya, kerabat sama kerabatnya, ya, teman sama temannya, ya, atau orang umumnya kita ketemu. Di mana saya kita ketemu kan kita bisa menyampaikan sebuah pesan, kira-kira apa? Nah, biasanya innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau Anda niatkan ingin, ya, bagaimana caranya supaya Anda sering menyampaikan pesan penting buat orang lain, maka insya Allah, ya, Allah akan mudahkan terlintas di benak Anda, di hati Anda untuk Anda sampaikan dengan lisan Anda. Yang penting teman-teman berbekalkan ilmu yang benar. Yang penting Anda berbekalkan ilmu yang benar. Ini penting sekali, ya. Baik, ini kita bisa lihat bagaimana Nabi, pelajaran ini kita bisa ambil pelajaran kedua ini dari hadis, ya, yaitu potongan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ala u'allimuka 'azama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid?" Mau nggak saya ajarkan kepadamu surah yang paling teragung dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid ini? Bahasa sebelum kau keluar dari masjid ini berarti menandakan waktu yang sangat pendek. Hanya habis sholat, orang biasanya bubar, nanti ketemu lagi di sholat setelahnya. Hanya ini saja. Nabi SAW menggunakan maksimal untuk memberikan wasiat kepada sahabat ini. Dan saking terusnya, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu menerima pesan itu, maka beliau tidak menyanyiakan, beliau merespon itu, dan juga akhirnya menjadi ilmu setelah 1400 tahun lebih, ya, sampai kepada kita hadis ini, dan akan sampai menjelang hari kiamat. Ketulusan dalam menyampaikan ilmu dan juga menerima ilmu itu akan mendatangkan faedah yang sangat besar. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana seseorang penuntut ilmu itu harus peduli. Kalaupun misalnya gurunya tidak menyampaikan sebuah pesan, ada sebagian guru memang dia bukan seorang murabbi, seorang pendidik. Dia hanya seorang pengajar saja, ya. Lalu ditanya, dia baru jawab, gitu kan. Atau dia datang menyampaikan materi lalu dia pergi. Ada juga orang tidak, memang dia pendidik. Beda, pendidik ini dia akan berusaha menyampaikan informasi maksimal, ya, kepada audiens di depannya, atau pada muridnya, atau pada orang yang dia temui misalnya, dengan tujuan untuk memberikan manfaat pada mereka, ya. Jadi biasa kita mungkin menyampaikan tema yang sama, tapi kita bedakan antara pengajar dan pendidik. Kalau pengajar itu dia cuma mengatakan, Allah berfirman begini, ini terjemahnya. Rasulullah bersabda, ini terjemahnya. Selesai. Orang paham nggak paham terserah. Tapi kalau pendidik tidak. Dia akan menjadikan target apa yang dia sampaikan harus berbekas. Dan akhirnya diamalkan dan akhirnya menjadi target amal jariah buat dia. Nah, ini penting sekali. Ini sangat penting untuk kita garis bawahi. Nah, di sini bagaimana Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, "Falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka 'azama suratin fil Qur'an." Pada saat kami mau keluar dari masjid, saya ingatkan lagi Nabi, "Ya Rasulullah, Anda sempat berkata, ya, Anda akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung dalam Al-Quran." Berarti kan dia kejar keutamaan itu, ya. Jadi jangan pernah Anda dengar dari seseorang, "Saya mau ajarkan nanti untuk kamu," ya. Dan orang ini kayaknya lupa, udah saya nggak usah tanya juga. Jangan. Kejar dia, ilmu itu mahal. Ada sebagian guru, memang kita harus bertanya. Supaya bisa kita korek mutiara ilmunya, gitu, ya. Ada juga orang memang yang tanpa kita minta dia mengajarkan. Tadi perbedaan antara pengajar sama pendidik. Kalau pendidik itu dia akan selalu berusaha mengejar bagaimana orang di depannya ini mendapatkan atau membawa sebuah faedah. Nah, itu penting untuk digarisbawahi, ya. Jadi itu kita sudah sebutkan pelajaran pertama, kedudukan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang alim menyampaikan pesan baik kepada seorang alim yang lain bersamanya atau orang awam. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang itu atau para penuntut ilmu peduli dengan ilmu. Dia yang bertanya, walaupun gurunya tidak mengajarkan atau pernah dipesankan, ya, kemudian gurunya lupa, dia ingatkan. Pelajaran yang keempat, kedudukan surah Al-Fatihah. Mungkin begitu kita sebut, syaitan bisikin ke kuping Anda, "Oh, surah Al-Fatihah, kita sudah hafal, kita sudah begini." Kadang-kadang subhanallah karena
ringannya, Allah ringankan kita untuk menghafalnya, dan juga karena seringnya diulang-ulangi, makanya dikatakan kan sifatnya sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang-ulang, ya. Karena selalu dibaca dalam sholat Al-Fatihah, gitu kan. Dan juga ini dibaca pada saat ruqyah asy-syar'iyyah, ya. Kalau sholat kita sudah luar biasa, semua sholat wajib pakai Al-Fatihah, dan wajib dalam sholat. Bahkan kalau Anda tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholat Anda kalau Anda sholat sendirian, ya. Sholat berjamaah pun kalau sholat sir bisa tidak sah sholat Anda kalau Anda tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, kalau sholat sir tadi kan duhur asar, ya, itu wajib Anda baca. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, subuh, maghrib, dan isya, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib membaca seperti Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun imam sudah baca. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak wajib kalau sudah mendengar bacaan imam, sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi sholat. Sesungguhnya imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Jadi memang berulang-ulang terus, ya. Kalau kita hitung sholat 5 waktu saja, ya, subuh 2 rakaat berarti 2 kali baca Al-Fatihah. Duhur 4 rakaat berarti 4 kali baca Al-Fatihah. Karena semua rakaat wajib baca Al-Fatihah. Berarti 2 tambah 4 sudah 6. Asar 4 rakaat lagi 10. Ya, karena 6 tambah 4 10. Maghrib 3 rakaat berarti 13. Dan Isya 4 rakaat berarti 17. 17 kali Anda mengulangi Al-Fatihah dalam sholat wajib. Bagaimana kalau kita tambah lagi dengan 2 rakaat sunatul fajar, 2 rakaat sebelum subuh, berarti tambah 2 lagi, berarti 19. Kemudian kita bisa anggaplah sholat duha 2 rakaat aja. Gak usah kita lebih dari 2 rakaat. Kita ambil yang standar, 2 rakaat duha. Ya, berarti sudah 21 kali Anda baca Al-Fatihah. Kemudian ada sholat qabliyah duhur. Kayak tadi kita sholat duhur ada qabliyahnya 4 rakaat. Ya. Dan ba'diyahnya juga 4 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi kita sudah sampai di angka 21, ya. 21. Kena 17 tadi sholat wajib, tambah 2 rakaat sunatul fajar berarti 19, tambah 2 rakaat duha berarti 21. Kemudian kita ambil 4 rakaat, berarti tambah 4 lagi sebelum duha, 4 rakaat sudah berarti 8. 21 tambah 8 berarti 29. Kemudian ada lagi 4 rakaat sebelum asar, 29 tambah 4 berarti 33. Kemudian ada qabliyah duhur, qabliyah maghrib 2 rakaat, ya. Itu berarti tadi kita sudah hitung 33 tambah 2 rakaat berarti 35, tambah ba'diyah maghrib 2 lagi 37, tambah qabliyah dan ba'diyah isya 2 rakaat berarti 4, berarti 41 kali Anda ulangi surah Al-Fatihah dalam rakaat sholat sunnah rawatib ditambah duha 2 rakaat, ya, dan sholat wajibnya. Ini 41 kali. Kalau kita tambah tahajud 11 rakaat berarti 11 kali Anda baca, gitu kan. 41 tambah 11 berarti 52, gitu kan. 52 kali Anda baca dengan kawat tahajud. Itu belum kita bicara sholat wudu, sholat taubat, sholat tahiyat masjid, ya. Berarti masih banyak peluang-peluang dan terus akan terulang surah Al-Fatihah. Dan surah ini tidak mungkin teman-teman sekalian dijadikan sebagai surah nomor 1 dalam Al-Quran. Kecuali punya kedudukan. Nah, kita coba kuatkan kedudukannya itu dengan hadis-hadis yang mungkin tidak disebutkan di sini. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, kalau seorang hamba membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka begitu dia mengatakan setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kehadirat Allah Tuhan alam semesta. Maka Allah langsung menjawab hamba tersebut, kata Nabi SAW, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan Athna aliyya abdi, hambaku memuja-mujaku. Malik yaumiddin, Raja, penguasa hari kiamat. Maka Allah mengatakan, Majadani abdi, hambaku menempatkan aku, memberikan aku posisi yang sebenarnya. Ya, betul-betul memang mempunyai kemuliaan di hari kiamat, pemilik hari kiamat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Perkataan ini, kata Nabi SAW adalah Allah menjawab, Hadha li wa li abdi. Ini milikku dan milik hambaku. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah, ini Allah mengatakan li, ini punyaku. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan, kata Allah, ini untuk hambaku. Memang kita menyembah kepada Allah dan Allah memberikan kesempatan kita minta tolong kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan petunjuk pada mereka, jalan para nabi-nabi dan para pengikutnya yang beriman. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkahi, maksudnya kata Ibnu Abbas orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani dalam tafsir beliau. Di sini Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan hambaku memiliki apa yang dia minta. Berarti kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, 3 ayat pertama, tepatnya 4 ayat pertama dari Bismillah sampai iyyaka sampai Maliki Yaumiddin, ini berisikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 ayat pertama. Ayat kelimanya itu kita berisikan permintaan kepada Allah atau pengakuan bahwasanya Allah itu tempat kita menyembah. Baru kemudian 6 dan 7 itu masuk ke masalah doa, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti memang punya kedudukan tersendiri, ya, apalagi kita meminta tanpa kita sadar atau kita sadari, kita meminta agar betul-betul diberikan petunjuk mengikuti Nabi SAW, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan petunjuk, misalnya jalan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang beriman. Dan kita berlindung dari Allah, kepada Allah SWT dari, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang menyimpang dari pemahaman tauhid kepada Allah SWT. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan Isa alaihi salam adalah anak Allah. Dan ini tentu Allah sudah bantah dalam surah Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kemudian teman-teman sekalian, juga di sini ditekankan selain 7 ayat yang mulia, ditekankan juga bahwasanya dia adalah wal Qur'anul azim. Dia adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Yang paling agung. Makanya saya bisa bilang mungkin karena seringnya kita baca, maka kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Tapi sebenarnya dia punya kedudukan yang sangat mulia sekali. Dan ini di sini disebutkan tentang Al-Fatih satu hadis saja. Walaupun kalau Bapak Ibu mencari tahu, tentu banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang masalah keutamaan Al-Fatih. Tadi kita sudah sebutkan dia dibaca pada saat sholat, juga dibaca pada saat ruqyah syar'iyah, ya, kita ruqyah syar'iyah. Kita kalau mengobatin orang sakit atau kita obati diri kita sendiri, termasuk yang dibaca dalam ayat ruqyah yang paling pertama adalah Al-Fatihah. Kemudian juga kita tahu Al-Fatihah ini selain dipakai dalam sholat, dipakai dalam ruqyah, juga dia merupakan surah yang pertama yang harus dibaca. Surah yang pertama yang harus dibaca pada saat kita ingin mengkhatam Al-Quran atau meneruskan bacaan Al-Quran, ya. Kita mulai baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini berarti kita harus membaca dari Al-Fatihah kalau mau mendapatkan keutamaan mengkhatam Al-Quran, karena dia termasuk surah yang pertama. Dan kita juga tahu yang keempat, Al-Fatihah diletakkan memang di surah pertama, ya, itu sendiri, ya. Jadi kalau tadi yang ketiga itu adalah kita mulai pada saat mau mengkhatamnya, kalau yang keempat adalah karena besarnya kedudukannya sampai dijadikan surah pertama. Walaupun Al-Fatihah bukan surah pertama yang turun. Kita tahu surah pertama yang turun adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Mana itu diletakkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan Allah di juz 30. Tapi Al-Fatihah itu diletakkan di pertama. Sebelum Al-Baqarah yang merupakan punya keutamaan sendiri. Al-Imran juga punya keutamaan sendiri. Yang kata Nabi SAW, 2 surah ini akan datang hari kiamat, membela pembacanya sampai diberikan syafaat atau memberikan syafaat pertolongan agar masuk dalam surga pembacanya, ya. Nah, seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, kita pindah ke hadis nomor 1017 atau tepatnya hadis kedua dalam bab kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini surah yang berbeda, ya, surah Al-Ikhlas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadi inna la ta'dilu thuluthul Qur'an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya dia betul-betul menyamai sepertiga Al-Quran. Dan dalam sebuah riwayat, masih nomor 1017, ya, anna Rasulullah SAW qala li ashabi ayajizu ahadukum an yaqra bi thuluthil Qur'ani fi laylah fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thuluthul Qur'an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka hal itu terasa berat oleh para sahabat.
Kemudian mereka berkata, siapakah dari kami yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, atau tepatnya surah Al-Ikhlas sampai akhir adalah sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, ini tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Kita akan coba baca dulu ya, kurang lebih ada 4 buah hadis ya. Kita akan selesaikan dulu baca semua hadisnya, baru kemudian kita korek mutiaranya ya. Hadis 1018 masih tentang Qul huwallahu ahad dan masih sahabat yang sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan sami'a rajulan yaqra' Qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi inna la ta'dilu thuluthul Qur'an." Bahwa ada seseorang laki-laki mendengar seorang laki-laki yang lain membaca Qul huwallahu ahad atau surah Ikhlas berulang-ulang. Maka keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Orang tersebut memandangnya sebagai amalan yang sedikit. Maksudnya yang tidak membacanya. Dia anggap yang ulang-ulang yang Qul huwallahu ahad ini masa itu sih yang dibaca gitu ya. Kayaknya kurang gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menganggap remeh dari baca Al-Ikhlas itu, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya surah itu benar-benar menyamai pahala sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis nomor 1019 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala fi Qul huwallahu ahad, innaha ta'dilu thuluthul Quran. Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, sungguhnya ia benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis terakhir tentang yang dibahasnya oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang Qul huwallahu ahad ya, nomor 1020. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah Qul huwallahu ahad." Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya benar-benar mencintai surah Qul huwallahu ahad. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencintainya akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan dan diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq atau tidak diberikan nomor urut. Baik, kita coba bahas teman-teman sekalian dari hadis nomor 1017 sampai 1020. 4 buah hadis ini semua bicara tentang Qul huwallahu ahad. Kita langsung korek faedah dari hadis nomor 1017, 1018. Ini adalah keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini dan sudah kita ulangi dan kita sering sampaikan ya. Kalau ada seorang sahabat yang menjadi penyebab disampaikannya hadis atau menceritakan kronologis hadis, maka kita jadikan itu sebagai keutamaan khusus beliau. Begitu juga yang kedua adalah keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis nomor 1019. Dan keutamaan ketiga adalah keutamanya Anas radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita hadis nomor 1020. Ya, jadi ketiga sahabat ini Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah dan Anas radhiyallahu anhu majma'in, beliau yang menyampaikan kepada kita hadis ini, dan ini berita gembira luar biasa buat mereka karena mereka ya setelah menyampaikan kepada umat ini akhirnya terus turun temurun tersampaikan termasuk kepada kita pada kesempatan siang hari ini tentunya. Kemudian pelajaran yang kedua tentang keutamaan Qul huwallahu ahad itu sendiri. Kalau riwayat nomor 1017 tadi, Nabi SAW bersumpah, ini 1017 sama dengan 1019 ya. Nabi SAW bersumpah benar-benar Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga pahala Al-Quran. Dan juga di hadis ya, riwayat nomor 1017 tadi ada 2 riwayat, dua-duanya sama ya. Karena riwayat yang pertama Nabi bersumpah atas nama Allah walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Benar-benar Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran. Riwayat yang dibawahnya masih nomor 1017 kata Nabi SAW, ayajizu ahadukum ayyaqra bi thuluthil Qur'ani fi lailah. Apakah ada di antara kalian yang mampu membaca seluruh Al-Quran lengkap ya dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, maka itu memberatkan para sahabat. Mereka mau ingin melakukan kebaikan tersebut, tapi baca 30 juz Al-Quran dalam satu malam ini bagaimana caranya gitu ya. Maka mereka mengatakan ayyuna wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa ini? Siapa yang kami yang bisa baca satu malam 30 juz Al-Quran? Faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thuluthul Quran. Maka beliau mengatakan ketahuilah membaca Qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran. Artinya dari hadis ini kita bisa lihat
kalau orang baca sekali sama dengan sepertiga Al-Quran atau 10 juz pahala, berarti kalau orang ulangi 3 kali, dia seperti mengkhatam Al-Quran. Walaupun tetap tentu ulama mengatakan, membaca langsung Al-Quran seluruhnya, itu akan lebih afdal. Lebih afdal, gitu kan? Karena setiap hurufnya akan mendapatkan juga pahala. Dan bisa mengambil ilmu dari situ ya. Mendapatkan cahaya keimanan dan segala macam hal dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau orang ingin mengisi waktunya, mengejar pahala secara kuantiti, lebih banyak atau banyak selain mengkhatam Al-Quran, dia juga mengulang-ulangi Qul huwallahu ahad. Ya, gitu. Itu satu hal yang luar biasa gitu. Ini faedah yang keempat tentang kedudukan Qul huwallahu ahad. Ya, sehingga saya ada sebuah hadis juga, siapa yang baca Qul huwallahu ahad dalam sehari, ya 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kita tahu juga Qul huwallahu ahad ini dianjurkan dibaca di penutupan tidur kita sebelum tidur sholat witir. Di rakaat terakhir baca Qul huwallahu ahad. Dan di pembukaan hidup kita, surah sholat sunnatul fajr, ya, itu di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Kita tahu juga di sholat ba'diyah maghrib disunnahkan membaca sama. Rakaat kedua, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kita tahu sholat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf yang pahalanya sama dengan membebaskan satu orang budak dari anak Ismail. Itu juga membaca Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Jadi Ikhlas ini selalu ada gitu kan. Kemudian juga dalam zikir habis sholat. Kalau habis subuh, habis maghrib kita baca 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sholat rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar, dan isya, bacanya sekali-sekali. Kita tahu dalam zikir pagi petang, dianjurkan baca di pagi 3 kali dan juga di sore 3 kali. Jadi ini zikir yang luar biasa. Dan kalau kita bahas masalah ruqyah syariah juga termasuk ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan baca untuk mengobati penyakit dan juga sihir. Dengan membaca Qul huwallahu ahad. Jadi keutamaan yang sangat luar biasa. Makna Qul huwallahu ahad ini sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Ahad, Esa, Allahus Samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak berada, tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia pun ya tidak butuh pada siapapun. 4 ayat ini teman-teman sekalian dalam surah Al-Ikhlas, kata para ulama sudah mewakili sebenarnya semuanya. Kalau ini saja yang turun untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapa itu Allah sudah cukup. Apalagi kalau turun yang lainnya. Makanya makna yang dalam sekali mengatakan 4 ayat ini sama dengan sepertiga Al-Quran, artinya secara makna dia mewakili 10 juz itu. Dia mewakili karena sudah mengenalkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua isi Al-Quran sebenarnya lebih mengerucut kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikrarkan Allah sebagai Tuhan dan mengisahkan tanpa menyekutukan dengan apapun, gitu kan. Dan memastikan kalau semua akan bergantung sama Allah, sementara Allah tidak butuh pada siapapun. Dan Allah itu selain Esa juga ya dia dipastikan rinciannya tidak memiliki keturunan. Tidak ada orang tua, tidak ada juga keturunannya. Maka semua ini menandakan teman-teman sekalian bahwa saya memang ya ayat atau surah ini mewakili ya isi-isi Al-Quran. Itu luar biasa ya maknanya. Jadi sangat dalam sekali. Ini pelajaran keempat yang bisa diambil dari hal tersebut. Dan pelajaran yang kelima masih dalam masalah keutamaan Qul huwallahu ahad ya, atau kita tetap masukkan di poin keempat aja. Tapi ini diambil dari hadis nomor 1018 ya, bagaimana seseorang itu mengulang-ulangi surah Al-Ikhlas dan Nabi SAW mendukung itu. Mendukung. Dalam riwayat lain adalah orang ini sholat malam dan mengulang-ulangi Al-Ikhlas. Dan itu ya dipuji oleh Nabi SAW. Dan di hadis nomor 1020 disebutkan bahwasanya ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat mencintai Qul huwallahu ahad. Maka kata Nabi SAW, cintamu padanya membuatmu masuk dalam surga. Mencintai 4 ayat ini, tentu orang-orang cinta berarti dia akan sering mengulang-ulanginya. Ya, dia peduli dengan maknanya, dia renungi kandungannya. Maka itu akan membuat dia masuk ke dalam surga. Ini luar biasa, mendapat tiket VIP ke surga. Sementara amalan-amalan lain kalau kita mau amalkan untuk masuk surga itu cukup banyak ya syarat-syaratnya. Tapi masalah Al-Ikhlas ini luar biasa. Dengan membacanya dengan tulus maka akan mendapatkan tiket menuju ke surga. Baik, kita pindah ke hadis nomor 1021 dari bab kita ini, yaitu keutamaan surah Al-Falaq.
Nomor 1021 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhil laila lam yura mithluhunna qat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Ini dua ya, Al-Falaq sama An-Nas. Ya. Tidakkah kamu, kata Nabi SAW ya, ini beliau bersabda, tidakkah kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah terlihat yang setara dengannya sama sekali. Ya. Dari sisi keutamaan. Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Kita langsung lanjutkan juga yang setelahnya nomor 1022 karena ini mirip ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma." Rasulullah SAW berlindung dari jin dan dari tatapan jahat manusia hingga turun al-mu'awwidatain atau al-falaq sama an-nas. Ketika keduanya turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, dua buah hadis 1021 dan 1022 memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan kedua surah ini. Kita langsung saja ambil dulu pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena di hadis nomor 1022 beliau menyampaikan kronologis hadis ya. Sementara nomor 1021 kita tidak sebutkan Uqbah bin Amir karena beliau mengatakan langsung Rasulullah SAW bersabda. Ya, langsung saja disampaikan tentang hadis tersebut. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya seseorang muslim peduli dengan surah-surah yang turun ya, yang punya kedudukan. Dia baca seperti bab ini kita baca dan diamalkan dalam hidupnya. Nah, ini menunjukkan tentang kedudukan surah Al-Falaq sama An-Nas. Karena Nabi SAW mengatakan pada malam ini telah turun dua surah, belum pernah turun surah sedahsyat itu sebelumnya. Maksudnya di sini adalah dalam berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa membahayakan manusia. Kita tahu Qul a'udzu birabbil falaq punya makna yang luar biasa. Qul a'udzu bin nas juga punya makna yang luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Allah. Ya, ya Anda bisa buka Al-Quran di aplikasi handphone Anda supaya Anda lebih bisa mentadabburinya. Kemudian Anda coba renungi baik-baik ya teman-teman sekalian makna-makna yang ada di dalamnya karena sangat dalam ya, sangat dalam sekali. Anda bisa buka aplikasi Al-Quran, saya juga akan buka ya. Walaupun ini sudah dihafal alhamdulillah di luar kepala ya. Tetapi Anda buka supaya Anda bisa lebih dalam mengetahui. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi begitu terbit pagi, nah itu menandakan Allah yang menguasai itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk ya. Makhluk-makhluk yang ada. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah juga dari tiupan dari sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Karena semua penyihir-penyihir itu pakai buhul. Buhul itu adalah apa yang dia pakai sebagai wadah menyihir orang, termasuk yang diikat-ikat ya. Itu makanya disebutkan di situ ya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad ya, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul ya. Jadi memang mereka selalu meniup buhul-buhul tersebut, boneka, kain kafan, tali lah, apalah macam-macam yang mereka tusuk dengan jarum dan segala macam itu masuk semua dalam istilah buhul-buhul mereka ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan pendengki apabila dia dengki. Nah, ini akhir dua ayat terakhir dari surah Al-Falaq ayat 4 sama ayat 5 memberikan gambaran kepada kita tentang makna daripada hadis ya, yang nomor tadi 1022 ya, di mana disebutkan di situ Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW selalu berlindung dari kejahatan jin, syaitan, dan juga ain, mata panas ya, kejahatan matanya orang-orang yang biasa kalau dia hasad ya, dia iri, maka mata panas itu bisa berpengaruh pada kita. Misalnya dia melihat kelebihan fisik kita atau paras wajah atau apa, saya lalu dia mengatakan, oh kamu hebat sekali ya, kamu cantik sekali, kamu gagah sekali, atau kamu pintar sekali, atau kamu kaya sekali, atau yang semisalnya. Lalu dia iri dalam hatinya, itu bahaya sekali.
Tentu sudah pernah kita ajarkan ya di kelas kita ini dari jauh, dari awal kita belajar buku ini sudah pernah kita sebutkan di kelas kita. Waktu itu masih offline juga ya. Dan kita membahas tentang masalah ain. Bagaimana kita melepisnya dengan mengatakan Masya Allah, Tabarakallah ya. Setiap orang puji kita mengatakan termasuk kalau kita puji diri kita sendiri. Ya selamat dari ain. Dan kalau sudah terlanjur kena, maka ruqyah syar'iyyah. Dan ruqyah salah satunya adalah membaca surah Al-Falaq sama An-Nas. Nah ini Al-Falaqnya ya. Jadi berisi 5 ayat yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan makhluk, mau jin, mau manusia, mau hewan-hewan, apa saja ya. Dan juga dari keburukan malam. Biasanya malam ini kalau tiba orang banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Syaitan-syaitan manusia, syaitan jin yang melakukan kejahatan. Makanya kebanyakan orang melakukan dosa itu di malam hari. Orang-orang beriman disuruh istirahat dan mendirikan dengan sholat malam gitu ya. Kita berlindung supaya jangan kita terjerumus bersama mereka. Dan juga kejahatan penyihir-penyihir. Nah ini penyihir-penyihir memang di sini disebutkan wanita-wanita. Karena memang banyak penyihir dari kalangan wanita. Walaupun juga ada penyihir dari orang yang lain ya. Dan mereka memang biasanya berinteraksi itu di malam hari. Karena dia cari kelemahan manusia. Di saat manusia lagi tidur ya. Yang umumnya kalau orang istirahat malam hari. Maka dia menyihirnya di saat lagi lemas seperti itu. Karena kalau Anda aktivitas kayak sekarang siang hari. Anda tentu tersibukkan dengan aktivitas itu menyulitkan mereka. Tapi di malam hari ini ya mereka lebih leluasa untuk bisa menyerang orang yang sedang istirahat. Makanya kita berlindung dengan Allah dari tiupan mereka di malam hari itu. Dan juga dari keburukan iri dengkinya orang lain. Nah ini luar biasa ini. Ini menandakan juga luar biasa perlindungan kita dari ainnya orang. Karena orang itu kalau kena ain bahaya sekali ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya ain itu atau mata panas itu, kejahatan mata orang yang hasad itu benar ada. Dan juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, mayoritas umatku meninggal justru karena ain ya. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain. Karena ain itu bisa membuat unta masuk ke lubang jarum, manusia masuk ke kuburan, dan unta bisa masuk ke kuali. Ya, itu yang menjadi kecil karena ain tersebut. Ini bahaya sekali. Karena itu hati-hati teman-teman sekalian ya. Puji pasangan Anda, puji diri Anda, puji anak Anda, puji benda-benda yang ada di sekitar Anda. Masya Allah, tabarakallah. Hidupkan itu ya. Kemudian surah An-Nas sendiri, dari tadi surah Al-Falaq 5, kalau Al-Ikhlas 4 ayat, kemudian Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat ya. 6 ayat ini teman-teman sekalian, ya kita sudah hafal tentunya di luar kepala kita semua, alhamdulillah. Cuma coba kita renungi maknanya, seperti tadi mirip dengan Al-Falaq ya. Bagaimana teman-teman sekalian, Qul a'udzu birabbin nas, kita membaca setelah bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Allah yang memelihara dan menguasai manusia. Kembali lagi kepada kejahatan manusia yang kadang-kadang orang ingin berbuat jahat, hasad kah, membuat kriminal kah, atau apalah menyusahkan kita. Membaca Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi lihat ada pertengkaran, ada tawuran, ada apalah yang kira-kira bisa berbahaya, atau ada mungkin para preman di wilayah itu kita tidak aman, baca Qul a'udzu birabbin nas. Yang menguasai mereka adalah Allah. Katakan wahai Tuhan yang menguasai manusia itu. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dari yang membisikkan kejahatan dalam badan manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi dua surah ini, awalnya sebelum turun Nabi SAW sering berlindung dari segala macam mara bahaya. Setelah turun dua surah ini, beliau cuma baca dua surah ini saja. Ini sudah mewakili untuk melindungi diri dari semua mara bahaya yang bisa menimpa kita tentunya. Dan itu yang disampaikan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu tentang kedudukan dua surah ini di nomor 1022. Baik, kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian di hadis nomor 1023, masih di bab yang sama. Ini tentang surah Al-Mulk. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min al-Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah, wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk." Dari Al-Qur'an atau dalam Al-Qur'an ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat saja ya, yang memberikan syafaat atau pertolongan kepada seseorang hingga dia akan diampuni dosa-dosanya nanti pada hari kiamat, yaitu Tabarakalladzi biyadil mulk atau surah Al-Mulk. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan beliau mengatakan, dan juga Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hasan. Riwayat Abu Daud, tashfa'u atau akan memberikan syafaat.
Nah, ini surah yang lain lagi, sudah kita bahas Al-Fatihah, sudah kita baca Al-Ikhlas, sudah sebut Al-Ikhlas, ya. Kemudian juga sudah kita bahas Al-Ikhlas, maksudnya sudah kita bahas juga Al-Falaq sama An-Nas. Sekarang kita bahas surah Al-Mulk, 30 ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda mau meluangkan waktu menghafal surah yang lebih panjang biasanya, maka Anda kami sarankan baca atau menghafal surah Al-Mulk terlebih dahulu, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai akhir tentunya. Ini juga memiliki kandungan makna yang dalam sekali. Ya, dalam sekali. Kalau kita ingin renung ini luar biasa makna-maknanya, saya sarankan Bapak Ibu bisa buka, ya, pada kesempatan ini surah Al-Mulk, ya. Bisa dibuka di aplikasi Al-Quran dan coba kita baca secara cepat terjemahannya, ya. Supaya bisa kita tahu sebenarnya ada pesan apa dalam surah nomor 67 ini tentang masalah kerajaan. Ya, Allah SWT menggambarkan tentang kerajaan atau Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat pertama kita sudah bisa paham yang sedang dibahas bukan kerajaan manusia tapi kerajaan yang hakiki, kerajaan yang abadi, itu kerajaan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Anda bisa renungi baik-baik. Ternyata raja yang sebenarnya adalah Allah, bukan mereka, ya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan tentang masalah ini, ya. Kalau kalian, ya, tidak mendapatkan hak kalian dari raja atau pemimpin kalian, maka mintalah kepada Allah raja yang sebenarnya, gitu kan? Karena kalian bisa diberikan dalam riwayat lain, ya. Sesungguhnya kalian akan menuju bersama dengan pemimpin kalian menuju kepada Allah SWT. Dan masing-masing akan bertanggung jawab di sisi Allah SWT dalam waktu sangat terbatas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup. Ya, ini yang paling sulit dibantah oleh manusia adalah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Supaya dia menguji kamu. Selama hidup diuji, ya. Apakah patuh atau tidak. Nanti kemudian sampai meninggal dan hanya mendapatkan balasan surga bagi yang patuh dan neraka bagi yang membangkang. Supaya di antara kamu, ya, atau diuji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maksudnya perkasa untuk menghukum orang-orang dan pengampun bagi orang yang mau tobat. Allah kenalkan dirinya, dia menciptakan kehidupan dan kematian. Ayat ketiganya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Dan dia juga telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis. Kamu sesekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berimbang. Semuanya pasti sempurna. Ya? Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak berimbang? Di sini di ciptaan langit dan bumi. Semuanya ini kalau yang belajar ilmu pengetahuan alam sangat tahu masalah ini. Bagaimana kestabilan alam semesta, ya, bintang-bintang di langit, pergantian siang malam, semua berputar dengan sangat luar biasa. Begitu juga dengan stabilnya bumi ini, ya. Tanahnya, lautannya, gunungnya, semua dengan sangat luar biasa. Dan kalau bencana alam terjadi itu memang karena sang pemilik Allah sedang murka kepada penduduk bumi yang selalu di situ karena mereka buat maksiat. Makanya ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pendapat anda dan apa yang pernah anda dengar dari Rasulullah SAW berhubungan dengan masalah gempa. Maka kata beliau, kalau penduduk bumi sudah mulai menghalalkan zina, minuman keras, ya, muncul penyanyi-penyanyi dan segala macam, maka Allah yang di langit sana murka, kemudian menyuruh bumi untuk mengguncangkan dirinya. Bila mereka kembali, ya, maka mereka akan selamat. Tapi kalau bila mereka membangkang, ya, maka mereka akan binasa bersama dengan bumi yang ada mereka tinggalin. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Dan kita disuruh melihat ke langit itu. Supaya merenungi bagaimana dan melihat ke bumi. Bagaimana ciptaan yang luar biasa yang stabil ini. Saya pernah dengar seorang ilmuwan menyampaikan. Dia dengan penelitiannya. Kalau seandainya bumi ini lebih lambat sesaat saja. Atau lebih cepat sesaat saja dari waktu yang sudah ada sekarang yang selalu berputar. Maka akan hancurlah semua kehidupan manusia. Gitu kan? Mungkin kalau lebih lambat, maka sebagian wilayah itu akan membeku, atau lebih cepat mungkin akan terbakar, dan seterusnya, ya. Itu saya tidak punya ilmu itu, tapi saya pernah dengarkan, ya. Artinya secara ilmiah pun mungkin pernah dibuktikan bagaimana kalau bumi ini memang sangat stabil, gitu ya. Kemudian poin atau ayat keempatnya, thumma rji'il basara karratini yanqalib ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi ke langit dan ke bumi itu.
Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatan itu pun dalam keadaan payah. Lihat ke langit, cari kesalahannya, cari kekurangannya. Kalau kita masuk ke rumah orang, manusia kita masih bisa celah. Oh, ini warnanya kurang, oh ini atapnya retak, oh ini dindingnya kurang mulus misal, atau catnya kurang bagus, atau apalah, keramiknya lebih bagus diganti granit dan so. Tapi Allah nantang kita di langit dan di bumi, kau tidak akan temukan semua itu. Kecuali manusia yang merusaknya ya sengaja buang sampah sembarangan, apalah, itu mungkin berbeda. Tapi kalau tidak ada itu, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang kurang dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surah yang kita disuruh renungi, hafal, dan kalau kita hafal, surah ini akan memberikan permohonan kepada Allah agar kita diampuni pada hari kiamat. Ayat 5-nya, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Maksudnya langit pertama di atas kepala kita. Kita bisa lihat bintang-bintang tersebut. Ini juga bantahan mutlak bagi orang yang mengaku sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun, Namrud, dan yang lainnya. Atau mungkin ada generasi nanti akan datang yang bodoh. Mereka mengikuti langkahnya Namrud dan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Maka apa yang mereka bisa buat? Mereka juga haus. Dan kalau tidak minum mereka mati. Kalau mereka juga lapar, kalau tidak makan mereka mati. Kalau mereka Tuhan tidak perlu lapar, haus gitu kan. Dan mereka mengaku sebagai Tuhan. Apalagi di diri mereka begitu. Mereka tidak bisa tahan ngantuknya, mereka tidak bisa tahan bersihnya. Nah, mereka tidak bisa tahan buang air besar, buang air kecilnya. Lalu mengaku Tuhan ini dari mana? Apalagi kalau sudah sampai berbicara apa yang di langit, bintang-bintang, gitu kan, yang sangat banyak. Allah mengatakan kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang itu sebagai alat pelempar syaitan, pembakar. Kalau ibu bapak ibu baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang dipanah dengan panah api ya. Itu memang dari syaitan, dari malaikat dilemparkan pada syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala, para syaitan itu. Ayat 6-nya, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan orang-orang yang kafir dari kalangan manusia dan jin juga kepada Tuhan mereka tidak beriman, maka akan memperoleh azab neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7-nya, Allah SWT menggambarkan tentang neraka itu. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, maka mereka akan mendengarkan suara neraka yang mengerikan, kata Allah. Mengerikan, menggemuruh, ya, bergejolak apinya, sedang neraka itu menggelegak. Firman Allah SWT sudah turun 1400 tahun yang lalu ya. Kita harus hati-hati dengan neraka dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Bukankah sudah datang Nabi? Nabi meninggal, bukankah datang para ulama, para dai menyampaikan pada kalian? Sudah sering dengarin ceramah, di masa kita sekarang media tersebar dan sangat mudah untuk belajar. Kalau masuk neraka lagi, maka malaikat akan datang. Bukankah sudah datang pemberi peringatan kepada kamu? Nabi Muhammad SAW, lalu para sahabatnya, lalu tabi'in, lalu tabi'in, lalu terus generasi bergantian para ulama, para dai, menulis buku, menyampaikan ceramah-ceramah mereka, khutbah mereka, peringatan-peringatan mereka. Ya ini, bukankah sudah sampai? Ayat 9, mereka mengatakan di neraka nanti, na'udzubillah. Qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar telah datang. Ada pernah kami dengar. Ya, sabda Nabi SAW, firman Allah SWT, ada Ustadz Fulan, ada Kiai Fulan, telah menyampaikan kepada kami. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Masa bodoh gitu ya. Maka kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Lalu ayat 10-nya. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ini puncak penyesalan ahli neraka. Mereka mengatakan, sekiranya kami mendengarkan dulu waktu di dunia dan merenungi, memikirkan perintah kami lakukan, sholat, puasa, dan seterusnya. Seperti Bapak Ibu lakukan sekarang mendengarkan pengajian misalnya. Kami mendengarkan dan kami memikirkan, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Ayat 11-nya, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Lalu mereka mengakui dosa-dosa mereka,
tapi tidak ada manfaatnya, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Kalau Allah tutup, Allah sebutkan di ayat ke-12 setelah menyebutkan tentang bahayanya orang kalau jadi penghuni neraka, tentang orang-orang yang beriman. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya justru lawannya dari orang-orang neraka tadi, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Allah memang merahasiakan zatnya yang mulia, dan nanti di surga kita baru melihatnya insyaallah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 13-nya, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. Rahasiakanlah perkataanmu atau nampakkan, sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 14-nya, ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Atau Dia yang maha halus lagi maha mengetahui? Maksudnya, apakah kalian kira Allah itu tidak tahu apa yang kalian rahasiakan dan kalian ingin terang-terang sampaikan? Allah tahu semuanya. Ayat 15-nya, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dia yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Bisa bercocok tanam, bisa dipijakin, bisa diambil hasilnya, bisa dibangun di atasnya, ya. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Lihat, ada buri, renungi, ya. Dan hanya kepada Allah lah kamu setelah itu dibangkitkan, setelah mati dibangkitkan. Ayat 16-nya, amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Apakah kamu masih tetap dalam dosa sementara Allah yang di langit sana? Ini menandakan Allah ada di atas langit, ya. Maka apakah kamu merasa aman dari Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi, membinasakan kamu kalau kau buat dosa, dengan tiba-tiba bumi itu bisa bergoncang, terjadi gempa, longsor dan segala macam. Ayat 17-nya, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu dari langit sana, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, kata Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau kalau dengar suara guntur aja dari langit, beliau langsung mengingatkan orang di sekitarnya sambil mengatakan, sungguh ini benar-benar wa'idun syadid, peringatan yang sangat keras dan tegas dari Allah yang di langit sana kepada penduduk bumi. Hati-hati kau, bisa saja azab itu datang. Itu kan menggelegar, kadang-kadang kita dengar, menakutkan manusia. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18-nya, walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Sesungguhnya ada orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan rasul-rasul, maka alangkah hebatnya kemurkahanku, kata Allah. Lihat bagaimana kami binasakan. Fir'aun sampai hari ini muminya masih bisa terlihat. Nggak ambil pelajaran dari situ. Kufur sama dengan dia. Ya, beriman sama dengan Nabi Musa, kan gitu. Kufur sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Beriman sama dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Tinggal pilih, mau tentukan yang mana. Ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqmidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang bisa menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatunya. Lihat burung yang terbang itu. Siapa yang kadang bisa menangkapnya, menaklukkannya? Kita tidak bicara kalau orang tembak, ya. Tapi burung lagi terbang, susah kita kejar, apalagi dia terbang ke atas, susah. Allah mengatakan cuma Allah penciptanya yang bisa menahan itu semua, ya. Dan sungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatunya. Lalu ayat 20-nya, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum minir rahman inal kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah Dia yang menjadikan tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ya, mereka menganggap bisa punya kekuatan segala macam. Nggak ada yang bisa buat apa-apa. Kalau Allah yang datangkan musibah, datang kepada seseorang walaupun dilindungi oleh seluruh prajuritnya. Ya. Dan kalau Allah menyelamatkan seseorang walaupun dia akan diserang oleh satu dunia ini, dia akan selamat. Itu dasar sekali tauhid seorang muslim. Ya. Ayat 21-nya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Siapakah yang bisa memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kebohongan dan menjauhkan diri.
Ya, seakan-akan tidak mau beriman sama Allah, karena semuanya Allah kalau tahan rezeki tidak bisa buat apa-apa dia. Ya. Ayat 22-nya, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Maka, apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih baik atau lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Siapa kira-kira yang akan dapat petunjuk? Orang beriman itu teman-teman, bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, bisa buat apa saja yang dia mau. Itu luar biasa, gitu kan? Sementara orang-orang kafir terbatas. Kalau Allah batasi mereka tidak bisa. Mereka sakit, mereka segala macam. Dan di dunia mereka susah, di akhirat mereka juga susah. Orang-orang beriman semuanya terbuka pintu-pintunya. Di dunia bisa bahagia, di akhirat bisa bahagia. Ayat 23-nya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Alhamdulillah. Kata Allah begini. Katakanlah, Dia yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran. Kuping kita bisa mendengar. Sekarang Bapak Ibu dengar saya. Penglihatan dan juga hati nurani. Tapi sayang, sedikit kamu bersyukur. Maka kita bilang Alhamdulillah. Setiap ulang-ulangi ayat yang ke-23 ini jangan lupa ya. Selalu bilang Alhamdulillah. Karena artinya memang kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 24-nya. Huwallazi dzarakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah Dia Allah satu-satunya yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Berapa banyak orang dia pikir dia berlepas diri dari Allah, kemudian dia pikir dia bisa punya keturunan. Allah uji dengan tidak dikasih keturunan. Berapa banyak? Kalau Allah mau jadi, kalau Allah tidak mau tidak jadi. Ayat 25-nya. Wa yakunu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka akan berkata setelah kau paparkan ini semua, hai Muhammad, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Orang-orang Quraisy menantang Nabi SAW mengatakan, kapan kalau gitu? Mana azab? Kami mau lihat. Ini orang-orang bodoh ya. Seperti sebagian orang juga pernah saya dengar di Indonesia yang mengatakan, kenapa harus dilarang LGBT? Kan gitu, mana bukti tidak disiksa juga? Subhanallah, dia tunggu siksa itu datang depan mata, baru kemudian dia mau mengakuinya. Tidak cukup kaum Lut sudah disiksa. Terus kita mau tunggu disiksa juga, baru kita mengatakan, oh iya benar ya. Itu kebodohan namanya. Dia ugal-ugalan di kantornya, saya butuhnya nggak dipecat. Tunggu dipecat juga baru mau ngakuin. Kan kebodohan namanya. Kan itu. Jangan tunggu itu terjadi. Kan gitu. Ayat 26-nya, Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Katakan hai Muhammad, sungguhnya ilmu itu tentang hari kiamat hanya ada pada sisi Allah, dan ada hisab, ada surga dan neraka, dan sungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan menjelaskan. Mau beriman silakan, tidak mau beriman silakan. Beruntunglah orang yang beriman dan menyelamatkan dirinya. Ayat 27-nya, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat. Ketika mereka lihat azab sudah dekat, maka muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu minta-minta. Dan puncaknya di hari kiamat, dia nanti neraka berkobar-kobar apinya, membakar mereka, menyiksa mereka, baru nyesal. Alhamdulillah, orang beriman diselamatkan. Teman-teman, saya sering jadikan bahan renungan buat saya. Kalau seandainya orang beriman itu teman-teman tidak bisa makan enak, tidak bisa minum enak, tidak bisa punya jabatan, punya pendapatan, punya pasangan, punya keturunan. Misal dilarang semua itu. Wajar orang kafir. Ini semua dikasih. Tinggal pakai panduannya. Daripada zina nikah misalnya. Daripada makan haram makan yang halal. Kan gitu. Bergaul yang dibolehkan, yang punya ini dan itu. Dikasih panduan. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang kafir gitu kan? Kan unik ini. Orang beriman semua dikasih. Dunia dan di akhirat juga akan dapat balasan lebih besar lagi. Ya. Ayat 28-nya. Qul ra'aitu min ahlakani Allah wa man ma'iyya aw rahimana fama yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah Muhammad, terangkan kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Kalau kami nanti ya beriman begini dan kami selalu masuk surga. Semua itu benar misalnya. Dan siapa kira-kira yang bisa selamatkan kalian kalau kalian kafir? Kalau itu terjadi benar. Ya. Anda tanya di sini. Maksudnya tidak akan bisa kalian selamat. Sebagai di dunia mereka susah, di akhirat juga begitu. Saya di sini sebagai penutup 2 ayat terakhir ya, dan kita buka pertanyaan setelah ini. Saya dulu pernah punya jemaah di Uhud Tour yang ikut bersama kami haji. Umrah kalau salah itu. Sudah meninggal rahimahullah. Orang dari Lombok. Datang sama seorang temannya, orang China, seorang non-muslim. Ketemu saya di restoran. Bertanya si muslim ini dengan segala macam hukum agama. Setelah bertanya pada kami, panjang lebar, saya jelaskan semua, si orang non-muslim ini dengar. Tiba-tiba dia bilang begini, padahal ini pengusaha sukses dan termasuk orang kaya di Jakarta gitu ya.
Lalu dia mengatakan, Ustaz saya boleh bertanya ya? Dia beragama Katolik. Saya bilang boleh silakan, tapi saya akan jawab sesuai dengan gambaran agama Islam. Apa dia bilang? Nggak masalah Ustaz, karena apa tadi yang teman saya tanya tentang masalah rumah tangganya, masalah anaknya, masalah pekerjaan, itu juga yang saya alami. Jadi orang kafir itu bukan berarti mereka bahagia juga, mereka juga punya permasalahan gitu. Cuma bedanya kita dalam Islam diberikan solusinya, kan gitu. Mereka nggak punya solusinya, ini depan mata saya dia bertanya gitu. Dua ayat terakhir. Qul huwarrahmanu ayat 29. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakan hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal, menyerahkan urusan kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat maksudnya kami beriman kepada Allah, kami yakin dia punya sifat Maha Penyayang dan pasti kami kembalikan urusan kami hanya kepada Allah saja. Dan nanti di akhirat kita akan tahu siapa yang dalam keadaan sesat. Kita atau orang-orang kafir itu. Ayat 30-nya. Qul ra'aitum min asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad agar mereka mau beriman, terangkan kepadaku. Jika sumber air kamu menjadi kering, siapakah yang akan mendatangkan air untuk mengalir untukmu? Kalau yang paling gampang membuat mereka terbungkam adalah kalau seandainya air keceklik, tidak turun hujan, sumur kalian kering. Siapa yang mendatangkan air buat kalian? Ini pernah terjadi ya. Di masa banyak kerajaan-kerajaan. Di masa Fir'aun juga pernah begitu. Di masa orang-orang muslim keceklik. Mereka coba lempar tumbal. Mereka panggil dukun. Tidak bisa jalan keluarnya. Tidak ada. Kecuali kembali kepada Allah SWT. Allah selalu kewujudkan agar kembali kepada dia. Agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan hadis nomor 1024. Ya, berhubungan dengan masalah dua akhir ayat dalam surah Al-Baqarah, ya. Akan kita baca insya Allah nanti pertemuan akan datang, dan bab ini sampai nomor 1029, ya. Itu dari 1024 sampai 1029. Kemudian kita akan lanjutkan nanti akan datang itu bab 184, ada sebuah hadits anjuran berkumpul untuk membaca Al-Quran. Di situ insya Allah kita akan lanjutkan di bahasan yang berbeda, yaitu tentang masalah bab keutamaan wudhu, ya, di 185. Dua pertemuan akan datang, nanti kita akan pindah. Sekarang kita akan selesaikan atau pertemuan satu lagi menyelesaikan tentang keutamaan ayat atau Al-Quran, tentang bab Al-Quran, ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan lebih kurang tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum